yang hadir di majelis ini. Kemudian Bapak Ibu undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur saya haturkan kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan rahmah, hidayah serta maunahnya. Di malam ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat ini dalam acara menyaksikan, menghadiri Walimatul Ursi yang diselenggarakan oleh Bapak Khudhori sekeluarga. Semoga kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dicatat oleh Allah sebagai amal sholih yang bermanfaat untuk kehidupan panjenengan di dunia, di alam barzah hingga di akhirat nanti. Semoga sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Hadirin Bapak Ibu undangan rahimakumullah. Kalau kita buka-buka Al-Quran, ternyata Al-Quran menyebut ada 4 macam rumah tangga. Yang pertama, yang laki-laki tolihun, laki-laki jahat. Kemudian istrinya juga tolihah, perempuan jahat. Sehingga suami jahat, istri jahat, jahat ketemu jahat, pasrah. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran dalam surat Tabbat, yaitu Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian sampai wamro'atuhu hammalatal hatab. Awal-awalnya Abu Lahab itu orang yang sangat bijaksana, sangat baik. Dan Abu Lahab adalah laki-laki terganteng semekah. Saking gantengnya, faqi'un launuhu, kulitnya itu glowing. Lah gara-gara glowing akhirnya dijuluki Abu Lahab. Nama aslinya kan bukan Abu Lahab, Al-Hakam. Namun karena gantengnya disebut Abu Lahab. Dilalah kawin dapat seorang perempuan tercantik semekah, namanya Arwan. Karena cantiknya dia dipanggil Ummu Jamil, perempuan yang sangat amat cantik. Sehingga yang laki-laki ganteng, kemudian yang perempuan cantik, Masya Allah di Mekah betul-betul dihormati. Namun setelah Nabi Muhammad sebagai keponakannya diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, Masya Allah Abu Lahab betul-betul menentang keras. Mengapa menentang? Karena dia adalah punya pabrik patung. Sementara Nabi Muhammad mengajak masyarakat untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Otomatis dakwah Nabi Muhammad mematikan ekonomi Abu Lahab. Itulah sebabnya akhirnya mati-matian memungsuhi Nabi, mati-matian menuduh Nabi Muhammad kadzab, menuduh Nabi Muhammad majnun dan lain sebagainya. Sampai dicap oleh Allah menjadi manusia yang celaka. Akhirnya apa? Ternyata betul ketika meninggal dunia, tidak ada tetangga yang berani mendekati, Pak. Tidak ada teman yang berani memandikan, tidak ada keluarga yang berani memandikan, karena terkena penyakit yang sangat menakutkan. Taruhlah seperti COVID kemarin, Pak ya.
orang-orang tidak berani memandikan karena khawatir ketularan. Namun Abu Lahab lebih parah dari itu. Sampai ketika mandikan saja pakai selang panjang. Ketika ngubur saja tidak diangkat, Pak. Ambil empring banyak, didorong bareng-bareng, glundung sampai ke lubang. Setelah jeblok ke lubang baru ditimbun jarak jauh. Itulah karena permusuhan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad. Dan ternyata besok di akhirat Abu Lahab pun masuk neraka, istrinya pun masuk neraka. Sehingga di dalam Al-Quran diterangkan, Pak, uqsurul ladzina dzalamu wa ajwajahum wa ma kanu ya'budun fahduhum ila siratil jahim. Wahai malaikat, kumpulkan orang-orang zalim dan pasangan-pasangan hidupnya. Kemudian kumpulkan pula Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Lalu kirimlah mereka ke neraka jahim. Berarti ada keluarga, Pak, masuk neraka rombongan, suami, istri, anak cucu bersama-sama masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian model keluarga yang kedua yang diterangkan oleh Al-Quran adalah yang laki-laki, suami solihun, orang baik-baik. Namun yang perempuan tolihatun, perempuan jahat, muwetalik, bawatik, sehingga antara suami dan istri betul-betul tidak cocok. Namun takdir memihak, dia harus punya istri semacam itu. Itulah istri Nabi Nuh yang namanya Fa'ilah. Nabi Nuh laki-laki sholih, bahkan dia Nabi dan Rasul yang pertama kali. Berarti ibadahnya luar biasa, perjuangannya luar biasa. Namun Fa'ilah bertolak belakang. Sampai ketika Nabi Nuh berdakwah siang malam pagi sore sampai 950 tahun, Pak. Yang beriman kepada Nabi Nuh hanya 80, Pak. Berarti berdakwah selama 950 tahun. Taruhlah 50 tahun dia angkat jadi nabi, kemudian berdakwah 900 tahun, hanya dapat santri 80. Gara-gara itulah akhirnya apa? Nabi Nuh berdoa kepada Allah supaya orang-orang kafir disikat habis. Satu pun jangan ada yang tertinggal, karena kalau ada yang tertinggal nanti dia rabi. Setelah rabi punya anak, anaknya pun anak yang kafir dan metal. Nah, ternyata doa Nabi Nuh dikabulkan. Terjadilah banjir tofan sampai rumah tenggelam, gunung-gunung tenggelam. Istri Nabi Nuh tersiksa, tenggelam. Kemudian Nabi Nuh punya anak 4, yang 3 taat seperti Nabi Nuh, yang 1 Kan'an meniru ibunya, sehingga ibunya tersiksa, Kan'an pun tersiksa. Itulah gambaran, Pak. Berarti walaupun Nabi Nuh seorang nabi, seorang rasul, tidak mampu menyelamatkan istrinya dari siksaan Allah, juga tidak mampu menyelamatkan Kan'an, anaknya, dari siksaan Allah. Yang bisa selamat itu hanya 3, Pak. Yafis, kemudian Sam, kemudian Ham. Kalau Yafis menurunkan bangsa Irak, kemudian kalau Ham menurunkan bangsa Habasa, kalau Sam menurunkan bangsa Arab. Berarti Nabi Nuh itu
termasuk ayah kita yang kedua. Nabi Adam ayah kita yang pertama, kemudian Nabi Nuh ayah kita yang kedua, Pak. Karena waktu itu dunia habis disikat oleh Allah dengan banjir tofan, tinggal Nabi Nuh dan 80 santrinya. Dilarang santrinya, tidak ada yang bisa melahirkan, Pak. Karena mengalami traumatik banjir kok setinggi gunung. Dilarang, yang bisa melahirkan hanya Sam, Ham, Yafis, 3 anaknya Nabi Nuh. Berarti panjenengan ini pun termasuk keturunan Nabi, keturunan Nabi Nuh, keturunan Nabi Adam. Kalau yang lain keturunan Nabi Muhammad. Berarti kita keturunan Nabi Adam, kita keturunan Nabi Nuh. Kemudian Nabi Lut juga sama. Nabi Lut itu suami yang saleh. Istrinya tolikah, Pak, mauwetal itu, mendukung homoseks, mendukung lesbian gitu. Sehingga betul-betul bertolak belakang. Istri Nabi Lut itu namanya Walihah. Sehingga ketika diingatkan berkali-kali oleh Nabi Nuh, Nabi Lut tetap tidak mempan, Pak. Sampai ada tamu ganteng-ganteng di rumah Nabi Lot, masyarakat mestinya tidak ngerti, loh. Begitu itu istrinya memberi bocoran, teman-teman, di rumahku banyak orang ganteng-ganteng, amrodon, masih muda-muda itu. Akhirnya mereka geruduk-geruduk mengepung rumah Nabi Lot. Kemudian mereka ngomong, aku yang itu dagapi, Pak. Sampai Nabi Lot susah sedih, sampai mengeluh, seandainya aku jago tinju, yakin akan aku bela tamu-tamuku. Setelah Nabi Lot merasa sedih dan takut akan bahaya yang menimpa tamu-tamunya, ternyata tamunya ngomong, hei Nabi Lot, kamu tidak perlu takut, mereka tidak akan bisa menyentuh kami, karena kami ini malaikat menjelma seperti amrodun, laki-laki yang muda yang kumisnya sudah mulai tumbuh namun jenggotnya belum tumbuh. Itu namanya amrod, pakai dal. Nah akhirnya Nabi Lot diperintah oleh malaikat keluar dari kampung Sodom Gomorrah sampai paling terakhir subuh, karena siksaan Allah akan turun pada waktu subuh. Akhirnya orang-orang mukmin diajak kumpul keluar dari Sodom. Anaknya 2 perempuan ya bagus ikut, istrinya yang namanya Waliyah ikut. Begitu terjadi suara gaduh, istrinya lah kok menengok ke belakang, batu jatuh dari atas menimpa istri Nabi Lut, langsung pecah, langsung jatuh di hadapan Nabi Lut. Bayangkan, seorang nabi tidak mampu menyelamatkan istrinya dari siksaan Allah Ta'ala. Makanya masing-masing orang harus berusaha menyelamatkan diri dari siksaan Allah Ta'ala. Lebih-lebih kita bukan nabi, kita bukan rasul, wong nabi saja tidak bisa. Ini keluarga model yang kedua. Kemudian keluarga model ketiga yang diterangkan oleh Al-Quran adalah yang laki-laki tholihun juwad, sedangkan yang istri sholihatun yang baik. Itulah keluarga Firaun dan Asia. Asia sebagai perempuan yang betul-betul beriman kepada Nabi Musa, dan Asia betul-betul taat beribadah kepada Allah. Namun Fir'aun malah
ngaku-ngaku menjadi Tuhan, sehingga semua penduduk Mesir wajib menyembah kepada Fir'aun. Namun Asia secara diam-diam tetap menyembah kepada Allah Ta'ala. Dan dia tahu resiko, Pak. Kalau sampai keimanan Asia ini ketahuan Fir'aun, yakin mati itu. Lah kok dilalah ketahuan juga, Pak. Akhirnya apa? Sudah akan dijatuhi hukuman mati. Maka pada saat itulah Nyai Asia berdoa, ya Allah, tolong bangunkan untukku istana di surga, dan selamatkanlah kami dari siksaan Fir'aun dan rezim-rezimnya, pendukung-pendukungnya. Begitu, Pak. Itu saja. Ini menggambarkan, Pak, dia sebagai istri raja, tidak kurang sandang, tidak kurang pangan, tidak kurang papan, Pak. Namun gak kerasa hidup bersama laki-laki yang kafir itu, laki-laki yang sombong itu, sampai terus menerus berdoa kepada Allah, minta dibangunkan istana di surga. Makanya setelah Fir'aun tahu Asia adalah orang yang beriman, langsung dihukum, Pak. Diambilkan wajan gede, kemudian minyak peletik dibakar sampai mendidih, kemudian Nyai Asia diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya, kemudian mau dicemplungkan. Masa Allah Nyai Asia tersenyum-senyum, padahal mau dimasukkan ke wajan dan minyak peletiknya sudah mendidih. Dia malah senyum-senyum. Begitu pelung, ya dia tetap senyum, tidak apa itu, tidak sakit, tidak apa-apa, sampai mati, Pak. Tinggal ngecapi saja. Ternyata ulama-ulama paham mengapa Nyai Asia ketika dimasukkan ke bejana yang penuh dengan minyak yang mendidih kok senyum-senyum saja. Oh, ternyata pada saat itu dia diperlihatkan istana yang disiapkan oleh Allah untuk dia. Saking nikmatnya melihat istana surga, sampai tidak terasa. Walaupun disiksa oleh Fir'aun seperti itu, beliau tidak terasa. Itulah namanya apa? Loro-loro nikmat, karena melihat surga, sehingga penderitaan di dunia ini betul-betul hilang sama sekali. Makanya di dalam sebuah hadis diterangkan, besok ketika semua manusia kumpul di ora-ora maksar, Allah menyuruh malaikat mencari orang mukmin yang hidupnya paling menderita seumur hidup. Setelah dicari oleh malaikat ketemu, lalu dibawa menghadap Allah. Ya Allah, ini loh dia, orang mukmin yang hidupnya paling menderita mulai kecil sampai wafat. Kata Allah, coba celupkan dia ke surga. Faiz baru langsung dia dicelupkan ke surga, ditarik lagi keluar, lalu ditanya oleh Allah, wahai hambaku, pernahkah kamu mengalami penderitaan hidup? Lah kok dia ngomong, tidak ya Allah, demi Allah selama hidup aku senang-senang saja, aku baik-baik saja. Bayangkan, dia menderita 70 tahun, 80 tahun, begitu dicelupkan ke surga, penderitaan berpuluh-puluh tahun hilang. Itu baru dicelupkan toh, belum dimasukkan, belum menikmati makanan-makanan surgawi. Makanya seberat apapun orang, kalau dia tetap Islam, masih punya harapan untuk memperoleh kenikmatan.
Makanya orang sepuh-sepuh kita biasa banyak loro dunia gak jadi opo, kan begitu kan? Karena dunia yang penting akhiratnya bahagia. Begitu pula kebalikannya, Allah menyuruh mencari orang yang hidupnya paling enak mulai kecil sampai wafat. Taruhlah Fir'aun, taruhlah seperti apa? Tuan Takur, pokoknya orang yang paling enak hidupnya. Namun dia orang kafir. Setelah dicari oleh malaikat ketemu, dibawa menghadap Allah, lalu Allah menyuruh, coba celupkan dia ke neraka. Fayus baru final, dicelupkan ke neraka, Pak. Lah, ditarik kembali, dibawa menghadap Allah. Ketika ditanya, pernahkah kamu mengalami kesenangan hidup? Lah kok dia sumpah-sumpah, demi Allah, saya tidak pernah mengalami kesenangan hidup. Yang aku jumpai hanya penderitaan. Padahal dia hidup 70 tahun, Pak, mewah. Mobilnya saja 200, Pak. Lamborghini ada, kemudian yang termahal malah Pak, mobil yang dilapisi emas, harganya puluhan triliun umpama. Itu kan betul-betul hidupnya paling enak. Namun karena dia tidak beriman, dicelupkan ke neraka 1 detik 2 detik saja, kenikmatan itu hilang. Itulah kenikmatan dunia, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kenikmatan surga. Penderitaan dunia tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan penderitaan di akhirat. Dan itu akan dialami oleh Fa'ilah istri Nabi Nuh, yang akan dialami oleh Walihah istri Nabi Lut, karena sampai wafat pun dalam keadaan kafir. Kemudian model yang keempat, Pak, yang laki-laki soleh bagus karena beriman, taat beribadah. Ternyata yang perempuan pun solihah, beriman dan taat beribadah, seperti Nabi Ibrahim sama Nyai Sarah, Nyai Hajar. Gara-gara yang laki-laki baik, kemudian yang perempuan baik, maka lihat anaknya, Nabi Ismail jadi nabi, jadi rasul. Kemudian Ishak ya jadi nabi, jadi rasul. Kemudian dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub. Yakub itu dijuluki Israel. Anaknya 12. Nomor 11 namanya Yusuf. Nomor 1 Robial, nomor 2 Yahuza, nomor 3 Sam'on, nomor 4 Lawa, kemudian Isafar, Pak. Lah, Yahuda melahirkan banyak raja, Pak. Sementara Lawa, anaknya Nabi Yakub itu banyak melahirkan nabi-nabi. Sementara Nabi Yusuf enggak, karena Nabi Yusuf hanya punya 2 anak putri, namanya Naftali dan Mensia. Makanya yang terkenal dari Bani Israel, anak cucu Nabi Yakub, adalah keturunan Yahuza dan Sam'on. Simon Peres itu klub masuk anaknya Nabi Yakub. Nah, itu yang terkenal hingga sekarang pintar-pintar.